Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, nama saya Siti Maryam, dosen pengampu mata kuliah analisis teks media. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah analisis teks media, khususnya tentang model analisis semiotika Roland Barthes. Di sini saya akan mulai mengawali menjelaskan tentang apa itu semiotika media. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa semiotika ini adalah ilmu yang mempelajari tentang sistem tanda dan bagaimana tanda-tanda itu bekerja. Artinya, semiotika media ini adalah analisis semiotika yang fokus untuk menganalisa dunia simbol atau tanda-tanda yang terdapat dalam media, yang dimana tanda itu dimungkinkan mempunyai arti. Karena pada dasarnya seluruh isi media itu adalah bahasa. Sementara bahasa itu merupakan dunia simbol atau tanda yang dapat kita analisis dengan menggunakan semiotika media ini. Selanjutnya, di sini semiotika model Roland Barthes ada 3 perangkat analisis. Yang pertama, denotasi, konotasi, dan mitos. Apa itu denotasi? Denotasi ini adalah sistem signifikansi tahap pertama atau interaksi antara signifier dan signified dalam tanda dan antara tanda dengan realitas. Jadi makna denotasi ini masih makna awal dari sebuah tanda yang sifatnya itu masih general pemaknaannya. Dan biasanya makna denotasi ini bersifat eksplisit sebagaimana yang kita tangkap dalam suatu tanda tersebut maknanya. Kemudian konotasi. Kalau konotasi ini adalah sudah sistem tanda tahap kedua, yaitu ada interaksi yang muncul ketika tanda bertemu dengan perasaan, dengan nilai budaya, dengan pengalaman, dengan pengetahuan kita. Jadi satu tanda yang sama biasanya dapat diartikan secara berbeda ketika bertemu dengan perasaan, dengan nilai budaya yang berbeda. Maka penafsiran dalam makna konotasi ini biasanya lebih terbuka penafsirannya karena memiliki sejarah budaya di belakangnya. Dan ia biasanya hanya dapat dipahami kaitannya dengan signifikansi tertentu. Kemudian yang ketiga adalah mitos. Nah, mitos ini merupakan produk kelas sosial yang sudah mempunyai suatu dominasi atau sudah lama berlaku dan diakui maknanya dalam suatu budaya tertentu. Nah, mitos ini berfungsi untuk mengungkapkan dan memberikan pembenaran bagi nilai-nilai dominan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Contohnya misalnya mitos tentang feminisme. Bagaimana perempuan diperlakukan, bagaimana perempuan dalam konteks budaya tertentu. Nah, kalau dalam kajian konteks media, bagaimana perempuan direpresentasikan dalam film, dalam iklan misalnya, itu yang nanti kita analisis dan dikaitkan dengan mitos tentang perempuan yang berkembang di masyarakat. Itu 3 perangkat analisis dari model analisis semiotikanya Roland Barthes yang dapat kita gunakan untuk menafsirkan suatu tanda yang ada dalam media, baik itu tanda dalam film, dalam iklan, ataupun dalam konten-konten media lainnya. Nah, langsung saja di sini saya hadirkan satu contoh. Nah, sebelum itu ini adalah model analisis semiotikanya Roland Barthes ya. Dapat kita lihat ini signifikansi tahap pertama atau tataran pertama, di mana di sini tanda yang masih kita lihat sebagai representasi dari realitas. Ini masih tahap denotasi. Kemudian kalau tahap tataran kedua ini sudah pemaknaan yang sifatnya konotasi, di mana ia sudah dikaitkan dengan produk budaya, dengan mitos, sehingga kemudian pemaknaannya itu tidak sekedar dari apa yang kita tangkap saja, tetapi bagaimana tanda itu dikaitkan dengan mitos yang berlaku, mitos yang berkembang dalam masyarakat, dikaitkan dengan suatu dominasi kepercayaan yang berlaku di budaya tertentu. Nah, ini adalah contoh analisis semiotika yang analisis film yang menggunakan perangkat analisis semiotikanya Roland Barthes.
Ini adalah film Parasit, di mana di sini fokus yang dianalisis adalah perjuangan kelas dan kesenjangan sosial dalam film Parasit. Yang pertama, dari pemanaan denotasi. Pemanaan denotasi ini dapat kita lihat dari scene yang kita muncul di gambar itu. Karena sifatnya masih general seperti yang saya jelaskan tadi, eksplisit masih. Di mana di gambar ini terlihat Kiwo dia ditawarkan pekerjaan untuk menggantikan guru les yang sebelumnya diampu oleh temannya. Nah, anak lesnya ini adalah anak seorang pengusaha, Won Park, pengusaha terkenal di Korea Selatan. Sementara Kiwo ini berasal dari kelas ekonomi menengah ke bawah. Penampilan yang kita lihat dalam gambar ini, Kiwo ini tampil dengan menggunakan jas hitam, kemudian baju putih, membawa CV. Jadi dia tampil dengan penampilan yang formal. Sementara yang menemui adalah istrinya Tuan Park, yakni Yenko. Dia tampil dengan memangku anjing Pomeranian berwarna putih dan menggunakan baju atasan putih dan terlihat casual namun berkelas. Nah, selanjutnya terkait pemaknaan konotasinya. Jadi dari gambar yang terlihat, pakaian yang digunakan tiap karakter itu merupakan sebuah tanda juga yang dapat dianalisis. Nah, pakaian Kiwo ini tampil dengan pakaian formal, ini menunjukkan kesungguhannya dalam memperoleh sebuah pekerjaan. Sementara Yenko dia menggunakan pakaian yang casual dan memangku anjing Pomeranian ini menunjukkan bahwa dia berasal dari keluarga yang memiliki tingkat ekonomi tinggi. Karena tidak semua orang bisa memelihara anjing ini. Karena anjing ini adalah anjing yang biasanya hanya dimiliki oleh para bangsawan karena butuh biaya banyak untuk merawat anjing ini. Nah, kemudian mitos yang terdapat dalam scene ini adalah adanya pengaruh relasi yang kuat dapat mengubah hidup seseorang, karena tadi dia bisa masuk menjadi guru les karena direkomendasikan oleh orang dalam, oleh temannya yang memang sudah bekerja di pengusaha terkenal di Korea ini. Nah, di Korea Selatan ini ada istilah neraka Joseon yang populer di kalangan anak muda pada akhir tahun 2010-an ya, di mana menggambarkan kesulitan hidup di Korea Selatan. Salah satunya adalah orang dalam, maraknya nepotisme. Artinya tidak semua orang bisa dapat bekerja pada pengusaha gitu. Jadi, scene ini menggambarkan perjuangan Kiwo untuk mengubah nasib keluarganya di dunia nyata. Di mana anak Korea Selatan ini menganggap ketimpangan pendapatan ini sebagai masalah terbesar dalam hidup mereka. Nah, ini mungkin contoh yang dapat saya tampilkan terkait model analisis semiotikanya Roland Barthes ketika diaplikasikan dalam menganalisis sebuah film. Nah, mungkin itu saja tambahan dari saya, penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.